Bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat salawat kepada Nabi Muhammad, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain ila an qala وقد أمر الله بالإحسان إلى الأقارب وقارنهم بالوالدين وفي قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى وقال تعالى وآت ذا القربى حقه وفي الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه أي ليحسن إلى أقاربه والتي تحسن إلى أقاربها يوسع الله عليها في رزقها ويطيل عمرها. Bagian yang kelima daripada kewajiban kita terhadap kerabat-kerabat kita. Wa qad amara Allah bil ihsani ila al-aqarib. Al-Ustaz Umar bin Ahmad Baraja beliau mengatakan, dan sungguh Allah telah memerintahkan agar berbuat baik terhadap kerabat. Jadi perintah berbuat baik kepada kerabat itu salah satu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qaranahum bil walidain. Dan di dalam perintah tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan dengan perintah berbuat baik terhadap kedua orang tua. Wa qaranahum bil walidain, qaranahum artinya Allah menggandengkan mereka. Perintah berbuat baik terhadap kerabat, ya, Allah gandengkan dengan perintah berbuat baik terhadap orang tua. Wa fi qawlihi ta'ala, di dalam firman Allah, nah, jadi dalilnya itu di dalam perintah berbuat baik terhadap kerabat, dan Allah gandengkan perintah tersebut dengan berbuat baik kepada orang tua. Wa'budullaha, dan sembahlah Allah. Wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan sekali-kali kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini, dan terhadap kedua orang tua, ihsanan, hendaklah berbuat baik. Wabidil qurba, dan begitupun terhadap kerabat. Wa qala ta'ala wa atidal qurba haqqahu, dan berikanlah kepada kerabat haqqahu, haknya. Tentu hak para kerabat itu lebih harus diutamakan daripada orang lain. bersedekah ke sana ke sini, ke kampung sebelah,
Kalau lawan orang baik luar biasa, tapi lawan kerabat duitnya gak ada pernah keluar. Ya, lawan orang baik, bersedekah ke kampung sana, ke kampung sini. Tapi keluarga banyak yang melarat. Jadi harus diutamakan terlebih dahulu. Sebelum berbuat baik kepada orang lain, maka berbuat baiklah kepada kerabat. Wa atidal qurba haqqahu, berikanlah haknya para kerabat. Artinya kalau pian hendak bersedekah, ya, sedekah itu perbuatan yang mulia, ya, tapi jangan salah sasaran. Ya, lawan kerabat, lawan keluarga gak ada pernah sedekah. Nah, jadi yang harus didahulukan para kerabat. Pian berzakat umpama, ya, karena duitnya berlebihan. Ya, zakat itu kalau duitnya berlebih. Nah, kalau ada berlebihan, mana usah berzakat, ya, bersedekah. Zakat itu kan hukumnya wajib ketika batasan harta yang dimiliki telah mencapai batasan. Ya, ada batasannya. Yang pertama sampai 1 tahun. Kemudian yang kedua sampai nisab. Ya. Pian punya umpamanya punya emas. Punya emas 80 gram. Amin. Amin. Bisi lah. Nyaman punya emas 80 gram apa punya tabungan duit 80 juta? Pian nabung duit. Oh, tabung terus masuk ke tabungan. Ya. Sampai tabungan tersebut penuh sudah. Ya. Nah, kira-kira di dalam 1 tahun duit yang ditabung tadi bertambah kan? Bertambah kan? Yang ianya berkurang. Ya, kalau ada yang ngambil. Ya, oh, pas lagi darurat. Jadi kalau nabung duit, ya 80 juta dimasukkan ke dalam celengan. Tahun depan bertambah kan? Kada bertambah. 5 tahun yang akan datang bertambah kan? Ada bertambah. Ya. Nah. Pian bacakan apakah macam-macam ayat-ayat Quran, kada mungkin bertambah. Ya, 10 tahun yang akan datang kada mungkin bertambah. Ya, tapi kalau seandainya yang ditabung tadi adalah emas, 5 tahun yang akan datang 10 tahun yang akan datang. Ya. Pian dulu pernah beli emas, mungkin harganya masih 800.000. Ya. Ada dijual-jual. Ya. Oh, engkennya itu orang itu emas kada pernah dijual-jual. Disimpan sampai sekarang. Berapa keuntungan yang udah didapat? Sekarang berapa harga emas? 1 juta? Nah, 1.800.000-an. Naik lagi dah. Berarti untungnya berapa? 1 juta kalau pian beli waktu itu 800.000. Bisi emas 80 gram. Berapa hitungannya? Jadi nyaman nabung duit apa nyaman nabung emas?
Ya, kalau nabung emas jangan ragu-ragu. Ya, kalau nabung duit, nah bolehlah ragu-ragu. Ya. Investasi yang tidak akan pernah berubah, ya, dengan berjalannya waktu. Ya, kecuali kalau hilang, ya, pas mandi gugur cincinnya. Ya, pakai cincin 50 gram, pas mandi gugur, masuk ke wadah itu. Aduh, wassalam. Ya. Nah, jadi ketika seseorang memiliki emas 80 gram kada dipakai sampai 1 tahun, ya, maka emas tersebut harus dikeluarkan zakatnya. Itu kayak emas ini, nah, emas apa namanya itu? Apa? Batangan, antam lah, yang kada bisa dipakai. Oh, itu wajib keluar zakatnya. Tapi kalau seandainya emas yang dipakai, ya, sekalipun sehari lagi kewajiban ngeluarin zakat, pian pakai, nggak apa-apa. Ya, esok hendak ngeluarin zakat, hari ini pian pakai, ya, ada masalah, boleh aja. Nah, kalau seandainya punya uang 80 juta ditabung sampai tahun depan, ya, berarti dia sampai 1 tahun dan nisabnya pun sampai, wajib dikeluarkan zakatnya kada banyak, 2,5. Kalau 80 juta berapa? Kalau 100 juta 2,5 juta, ya kurang lebih kayak itu lah, ya, 1 juta lebih lah, ya. Dibagikan kemana duit ini? Nah, dilihat, jangan sembarang menjulung. Salah menjulung kada sah, ya. Orang kada sholat dikasihnya zakat, kada sah. Mang zakat memang, mang zakat memang, sholat kada, hamba Allah ini menjulung, kada sah. Jadi harus tepat. Nah, yang diutamakan tadi para kerabat, ya, dilihatin kerabat-kerabat kita yang susah. Nah, itu yang didahulukan, ya. Nah, duit zakat tadi, umpamanya kita punya kerabat 2 orang umpamanya yang susah. Nah, yang 1 juta tadi sudah julung lawan kerabat tadi, 1 juta bagi 2, 500. Jangan 1 juta dibagi orang 20, nah, 1 juta bagi orang 20 berapa? 50.000. Hah? 50? Sakit kepala yang nerima ini. Hah? Nah, jadi perintah untuk berbuat baik terhadap kerabat, perintahnya itu digandeng oleh Allah, disertai dengan perintah kewajiban berbuat baik terhadap orang tua. Wa fil hadithi, di dalam hadis disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyasil rahimah, maka hendaklah ia menyambung silatur rahim. Apa arti silatur rahim? Ai liyuhsina ila aqaribihi, hendaklah ia berbuat baik terhadap kerabat. Berbuat baik, kerabat kada nagur, kita yang nagur, ya.
Wallati tuhsinu ila aqaribiha, dan orang yang berbuat baik kepada kerabatnya, yuwassi'ullahu 'alaiha fi rizqiha, Allah akan luaskan baginya rezekinya. Wa yutilu umraha, dan dipanjangkan umurnya. Orang yang berbuat baik kepada kerabatnya, maka Allah akan luaskan rezekinya dan Allah panjangkan umurnya. Fir'aun itu termasuk manusia yang panjang umur. Ya. Nah, Fir'aun itu dia punya kebiasaan baik, ya, kebiasaannya baik, ya, sekalipun kafir, panjang umur. Nah, setelah dicek kenapa ini Fir'aun ini panjang umur, tiap malam itu ada orang yang ngetok pintu rumahnya minta makan. Ya. Tiap malam tuh ada orang ngetok pintu rumahnya minta makan. Dibuka pintu, udah kayak julungnya. Yang datang tuh dikasihnya semua. Ya. Malam besok ada yang datang lagi, tiap malam. Nah itu Fir'aun, gara-gara hobi bersedekah, umurnya dipanjang dengan Allah. Ya. Sekalipun dia kafir. Jadi yang diambil pelajaran itu bahwa sedekah itu, kata Nabi Muhammad, ya, akan menyebabkan seseorang itu diberikan oleh Allah umur yang panjang. Yang kedua, rezeki yang dikeluarkannya itu kena berbulik lagi, bahkan mengajak ke kawanannya yang lain. Ya, tapi harus yakin bang. Ya kalau kada yakin kada boleh gue itu deh. Yakin. Ya. Orang yang bersedekah, kata Nabi Muhammad, maka sedekahnya itu akan bertambah, akan bertambah sampai 3 kali. Ya. Bahkan dalam Al-Quran Allah menyatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Ya. Jadi yang kita keluarkan itu akan diganti oleh Allah. Bersedekah, tapi bersedekahnya itu jangan juga jangan apa? Ya, jangan memalukan lah. Ya, bersedekah 1000. Ada orang miskin lewat 1000, ya Allah. Ya. Ada orang miskin, pengemis minta datang, julung 1000. Ya. Kita yang ngeluarin itu ikhlas. Kira-kira si miskin ini bisa beli apa? 1000 kan? Dia bawa anak 3 lagi. Ya. Memang bukan takaran jumlah yang dinilai, ya, keikhlasan. Ya. Nah, tapi keikhlasan di sini, ya, nah, jangan mentang-mentang ulun kalau sedekah 50.000 tuh sangkal hati ini, nah, kurang ikhlasnya. Tapi kalau 1000 itu ya Allah, kayak nggak ada beban. Salah. Memang nggak sedekah 1000 itu nggak ada beban, tapi yang menerimanya itu lah terbebankan. Ya. Jadi jangan khawatir, terutama masalah bersedekah. Jangan khawatir kalau duit yang kita keluarkan itu kada berbulik. Pasti berbulik. Ya, bahkan dia akan membawa ke kawanannya yang lain. Ya. Dan terutama masalah
Jangan terlalu memikirkan masalah masalah rezeki. Siapa yang ragu dengan urusan rezeki, berarti dia ragu tentang sang pembagi rezeki. Oh, enak ya pola. Kalau belum kawin lah, punya anak satu, punya anak dua, kita makan apa lah, makan apa. Nggak ada usah dipikirkan masalah makan. Ya. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Ya, apapun yang melata itu yang berjalan. Ya, manusia kah, binatang kah, mulai yang ganal sampai yang halus. Ya. Dari yang ganal sampai yang halus. Yang halus saja dapat jatah. Semut itu kira-kira kalau dia cari rezeki itu kayak apa? Nah, wadah ini kan belum ada semut kan? Karena datang semutnya. Dari mana dia tahu ada wadah di sini? Apa dia pegang HP, buka Google Map? Nggak ada. Ada dalam salah satu riwayat Nabi mengatakan, kalau seandainya kalian benar-benar bertawakal, tawakal itu artinya menyerahkan segala urusan kepada Allah. Kalau memang benar-benar tawakal, maka kalian akan diberikan rezeki oleh Allah seperti burung yang keluar dalam keadaan lapar, bulik perutnya sudah kenyang. Nampaklah kalau pagi-pagi itu tafakur itu artinya memikirkan tentang kekuasaan Allah. Dan kalau pagi-pagi itu duduk depan rumah, lihat burung. Burung itu kalau cari makan pagi, berterbangan, itu cari makan. Jangan pian gila berjalanan burung. Dia keluar rombongan, karena tahu kemana dia terbang. Kena sore bulik, ya, kadang nyasar lagi ke rumahnya, berbulik. Ya, keluar dia, ada tahu yang penting terbang dulu. Ada tahu dapat di mana ke makanan. Ya. Yang penting ada keluarnya itu. Artinya ada ikhtiar. Harus ada usaha, bukan beganan. Ulun nih hendak apa? Ulun nih hendak anggur ya Allah. Tapi berdiam aja, ada bisa. Nah, kalau mazhab kita Imam Syafi'i, ketika ingin mendapatkan sesuatu tidak cukup dengan tawakal, harus ikhtiar. Beda dengan Imam Malik. Nah, kalau Imam Malik yang namanya rezeki sekalipun tidak ikhtiar, benar-benar tawakal kepada Allah, maka rezeki itu akan datang. Nah, Imam Syafi'i ini sama Imam Malik ini pernah berdebat masalah rezeki. Nah, kata Imam Malik, kita kalau memang benar-benar tawakal kepada Allah, dengan sebenar-benarnya tawakal, maka apa yang kita inginkan pasti datang. Jadi Imam Syafi'i, tidak bisa lah Imam Malik. Yang namanya kita menginginkan sesuatu harus diusahakan. Ada bisa berdiam. Kada dari Imam Malik. Ya, karena segala sesuatu yang berjalan di muka bumi ini rezekinya udah diatur oleh Allah. Aku kata Imam Malik, aku ini pengen makan anggur. Ya, ini ada anggur. Ya,
Kena boleh dia praktekkan. Aku pengen makan anggur, kata Imam Malik. Ya, kata Imam Syafi'i, engkau kalau kepengen makan anggur, dia berjalan bang. Ya, ada bisa biar cuma duduk di sini aja. Kata Imam Malik ada. Kalau memang anggur itu, ya, aku diberikan rezeki oleh Allah untuk makan anggur hari ini, pasti datang anggur. Dibantah oleh Imam Syafi'i, tidak bisa wahai Imam Malik. Kita kalau kepengen makan anggur, berjalan. Aku berjalan nih, kata Imam Syafi'i. Aku mau cari tempat, apa namanya itu, ada tempat anggur-anggurnya, kebun. Nah, kebun anggur. Ini aku keluar lah, aku cari kebun anggur. Oh, berjalan Imam Syafi'i. Lihatnya ada kebun anggur. Masuk ke situ Imam Syafi'i didatangi yang punya anggur, yang punya apa? Kebun tadi. Jadi yang punya kebun tadi, apa biar sini? Ulun hendak mencari upah. Mau lah biar ulun apa? Bantu biar apa? Panen. Boleh bantuin. Dibantulah oleh Imam Syafi'i. Empat memotongin anggur yang sudah matang-matang, berpotong. Sudah selesai. Ya, sudah selesai dari Imam Syafi'i. Nah, ini apa? Upah. Nah, ini upah buat dia. Wow, senang Imam Syafi'i. Langsung larian Imam Syafi'i tadi mendatangi Imam Malik. Nah, Imam Malik, aku bisa dapat anggur ini karena aku berusaha. Aku berjalan mencari tempat apa namanya tadi, kebun anggur. Aku minta upah, membantu, akhirnya diupah anggur. Nah, ini kita bagi buah. Nah, ini buah dulu, ini buat pian. Senyum Imam Malik. Nah, lihat kakak biar. Dia dapat anggur nih, jalan ke sana mencari upah dulu. Aku anggur datang sendiri. Ya, jadi memang Imam Malik itu tawakalnya luar biasa. Ya, kalau kita boleh hendak tawakal yang bujur-bujur tuh. Ya, aku tawakal kepada Allah. Nah, itu kadang-kadang bubuhan para aulia. Ya, yang memiliki tawakal luar biasa, aulia. Ya. Tapi kalau kayak kita, ya harus ada ikhtiar, berdoa, ikhtiar, tawakal. Setelah tawakal, ya tawakal itu artinya setelah kita berdoa, berusaha, hasilnya itu kita serahkan lawan Allah. Jangan sudah tawakal, pas sudah berhasil, aduh, bikinnya. Ya. Doa sudah, setiap selesai sholat. Berusaha sudah, buka jualan, berdagang. Habisnya tawakal. Buka toko dari pagi sampai sore. Tidak ada yang payu. Jangan ribut. Ya. Aduh, kayak apa ini? Aku berdoa sudah, ikhtiar sudah, tawakal sudah. Nah, kayak ini nih hasil. Nah, tawakal itu artinya menyerahkan semuanya, hasilnya kepada Allah. Dapat banyak, alhamdulillah. Dapat sedikit, jangan apa? Menggerunung. Wa fil hadisi, dalam hadis disebutkan, man ahabba ayyubsat lahu bi rizqi. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, wa in yumsa'alahu fi athari. Nah, wa
Wa iyyun sa'alahu fi athari, itu artinya ayyutawwal fi umri, dipanjangkan umurnya, falyasir rahimah, ya, maka sambung silaturahim. Ya, kalau urusan orang memutus, nah, itu biasa. Yang penting kita jangan memutuskan silaturahim. Si pulang kadang mau menegur, ya, jangan terlalu dipikirkan. Kayak tidak ada kawan yang lain, kayak tidak ada makhluk lain aja, ya, kayak kawan kita cuma satu orangnya aja, banyak. Yang penting jangan ada niat kita yang memutuskan silaturahim. Wa aidan yaghfirullahu dzunubaha, dan begitu juga kata Nabi Muhammad, Allah akan mengampuni dosanya. Wa fil hadisi, di dalam hadis disebutkan, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad. Telah datang kepada Nabi seorang laki-laki. Faqala, kemudian ia berkata, inni aznabtu dzanban 'aziman, sesungguhnya aku telah melakukan dosa besar wahai Rasul. Fahalli min taubat, maka apakah ada untukku taubat? Artinya apakah ada kesempatan aku untuk bertaubat? Faqala, maka Nabi bertanya, hallaka min ummin, apakah engkau punya ibu? Qala la, ia menjawab tidak ada ya Rasul. Qala fahallaka min khalatin, kemudian Nabi bertanya lagi, apakah engkau punya bibi? Khala, apa khala? Acil apa? Bibi saudara ibu, ya. Apakah engkau punya bibi? Kata Nabi. Qala na'am. Nah, maka laki-laki itu menjawab, ya wahai Rasul. Qala fabirruha, maka kata Nabi, berbaktilah engkau kepadanya, ya. Tidak punya ibu, punya bibi. Nah, bibi itu kedudukannya seperti seorang ibu. Nggak punya abah, tapi punya paman. Paman itu kedudukannya seperti ayah. Nah, itulah masalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah kita bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan segala urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.